Halo my brother, my sister, jumpa lagi di Energy Design. Masih kelanjutan dari video yang kemarin ya. Gua masih di IKEA. Jadi video kemarin itu gua lagi makan siang ya dengan keluarga. Sekarang gua berada di IKEA. Ya memang makan siang pun juga di IKEA ya. Maksudnya sekarang berada di bagian ininya nih, produk-produk yang dijual ya. Kita akan lihat dulu satu persatu ya. Kita lihat satu persatu apa aja produk yang dijual di IKEA ini. Mungkin IKEA ini bukan suatu hal yang asing buat kalian ya, karena mungkin sudah sering di review mengenai IKEA ini di video-video para YouTuber lainnya ya. Tapi di sini gue pengen lihat sekarang IKEA beda nggak dengan yang dulu ya. Karena yang dulu itu IKEA ya tetap lengkap dan bagus sih. Apakah sekarang makin update gitu ya, atau makin lebih bagus lagi dari kemarin ya? Yang gua terakhir kesini itu sekitar setahun yang lalu kurang lebih ya. Jadi gua pengen tahu apa ada yang baru di IKEA ini. Nah, seperti biasa bila kita masuk IKEA itu kita akan disajikan dengan penampilan seperti ini. Jadi dia ada booth-booth seperti ini ya. Nah, jadi booth-booth ini fungsinya adalah untuk kita. Jadi kalau kita misalnya ingin tahu produk yang mau kita beli di IKEA ini gimana sih bentuknya kalau terpasang di rumah kita, seperti ini ya. Ada tempat TV ini ya, atau bisa pakai untuk serbaguna sih. Jadi nggak cuma dipakai untuk TV, bisa buat nakas serbaguna ya. Itu harganya 999.000. Nah, bila ditaruh dalam rumah kalian dan fungsinya untuk meja bawah TV itu seperti ini tampilannya. Nah, ini ada juga lampu gantung dan ada juga sofa seperti ini. Nah, itu booth yang pertama. Kemudian ada booth yang lain juga ada nih. Nih, booth yang kedua sama ya. Dia menyajikan atau menampilkan itu bagaimana kondisi dari mebel-mebel atau perabot-perabot yang dijual di IKEA ketika terpasang di rumah kita. Nah, jadi ini kitchen set. Nah, jadi kalau kalian bingung kenapa sih harus bikin seperti ini, memang sih bikin gini nggak murah ya, tapi sangat informatif buat kita ya. Jadi kita tahu, bisa membayangkan, oh kalau ini ditaruh di rumah gua gitu kan, di rumah saya seperti ini hasilnya atau penampakannya, tampilannya ya. Nah, seperti ini. Dan kebanyakan IKEA ini menggunakan konsep minimalis. Karena memang jarang ya kalau yang klasik-klasik gitu dijual di toko-toko seperti ini. Klasik itu kadang-kadang manual buat sendiri. Nah, setelah kita disajikan dengan booth-booth tadi, kita akan melewati bagian dari ini, sofa-sofa seperti ini ya. Ada yang sofa yang single seperti ini, ada yang seperti ini, sofa model seperti ini nih, yang ukuran besar ya. Nah, dan ini tidak merubah ya konsep sebelumnya yang gua terakhir kesini tahun lalu ya. Jadi masih sama, masih jual-jual sofa-sofa juga, dan posisinya juga sama tetap di sini. Jadi selalu kalau kita masuk itu setelah melewati booth tuh akan melewati sofa-sofa seperti ini. Nah, setelah sofa kita lihat di sini ada, nah ini ada meja-meja kecil. Ini bisa dipakai untuk cafe table ya, coffee table. Lepotan bahasa Inggris gua, gengs. Ini juga ada. Untuk harganya bervariasi ya, ada yang murah, ada yang mahal. Jadi kalian harus jeli untuk mencari yang sesuai dengan budget kalian. Nah, kita lihat lagi berikutnya, sama ya, masih area kursi-kursi. Dan ada di sini sofa bed ya, seperti ini sofa bed.
Dan kita kalau bingung ya mau kemana arah tujuan kita, kita bisa mengikuti tanda panah seperti ini nih. Tuh. Jadi itu artinya kita disuruh maju ke depan. Kemudian di sini juga ada tanda sebelah kanan, berarti kita harus belok kanan seperti ini. Dan tanda lampu ini itu lampu ya dia ya. Tanda lampu ini ya gue udah kasih tahu ya kalau itu tanda lampu ya. Jadi maksud gue tadi tanda ini bukan stiker tapi lampu gitu. Nah lampu ya. Jadi tanda itu terbuat dari lampu, sinar lampu. Nah sama dengan yang bagian depan, di sini juga masih banyak boot-boot ya di bagian dalam sini. Wah ini teras nih, ini interior teras. Ini biasanya garden atau teras rumah bagian belakang depan gitu ya, atau bagian taman-taman gitu di area gardennya gitu. Seperti ini desainnya. Dan semua yang ada di sini itu dijual ya di IKEA. Kayak kursi-kursi meja seperti ini itu semua dijual di sini. Jadi kalian nggak usah khawatir bila kalian melihat ada sesuatu yang cantik. Nah ini ada lagi nih. Nah ini ada sesuatu yang kalian suka, naksir gitu, kayak gelas ini. Nah ini gelasnya jual juga nih di IKEA nih. Gini-gini dijual nih. Ini atas ya, display sampel. Harganya 60.000. Nah lukisan pun ada jual loh di sini. Kita bisa lihat ya. Tuh ada harganya nih 129.000. Kecuali ini ya, ini nggak dijual ya, lukisan ini ya. Itu buatan sendiri ya, bukan dijual. Oke, kita lurus lagi ke depan. Kita mencari sesuatu yang baru di sini. Sepertinya nggak ada yang baru sih, konsepnya sama ya. Dan penataannya pun masih sama, nggak terlalu berubah dari yang tahun lalu ya. Nah, ini dia. Kalau ini area kantor. Ini area kantor. Sama area ini ya, apa? Kayak kabinet-kabinet TV ya, di sini juga ada ya. Ini kabinet-kabinet TV seperti ini. Ada juga di sini. Nah, kita bisa lihat penampilan dari bagian area ini, kabinet TV. Oke, kita ikutin terus tanda panah ini sampai manakah dia berhenti. Nah ini dia tanda panah berikutnya. Ini juga sama ya, jual lemari rak-rak gitu ya. Dan karena gue orang interior ya, gue jarang beli rak-rak atau lemari-lemari di sini. Gue bikin sendiri biasanya. Tapi gue suka kesini, meskipun gue nggak beli, gue suka kesini mencari referensi yang terbaru. Jadi siapa tahu ada ide kan, ide dari desainer IKEA yang bisa gue aplikasikan di desain gue kan, atau gue kombinasikan dengan desain gue. Seperti ini kan, ini cakep nih. Rak-rak seperti ini ya, nih. Kalau untuk kualitas sih ya 11-12 dengan bikin baru ya. Karena kadang-kadang ada yang kuat juga, meskipun kalau bikin baru materialnya benar-benar triplek gitu ya. Kalau ini kadang-kadang dia pakai ini, dia pakai particle board gitu. Jadi kayak serbuk kayu gitu diolah menjadi seperti papan gitu. Nah nanti papannya ini yang diolah menjadi mebel-mebel seperti ini. Itu namanya particle board.
Makanya harganya jauh dari harga bikin jadi ya, pakai interior gitu ya, pakai triplek atau multiplek gitu. Tapi ya gua nggak bilang jelek ya untuk produk IKEA ataupun yang lainnya ya. Tinggal kalian aja gimana caranya menjaga supaya barangnya awet. Dan kedua, harus pintar-pintar juga nih, cek-cek sebelum dibeli, dicek dulu kuat nggak ya kira-kira materialnya, supaya kalian tidak kecolongan membeli barang yang jelek. Gitu. Oke, kita menuju ke area lainnya. Masih sama, tidak ada yang berubah. Ini area untuk dining ya, dining room ya, atau ruang makan ya. Ini ada meja makan di sini. Ini juga ada meja makan. Nah, jadi setahu gua IKEA ini dia update terus ya desainnya ya. Jadi mereka punya interior sendiri. Tapi gua nggak tahu ya interiornya itu di sini bebas untuk berkreasi atau mereka sudah punya, ibaratnya itu udah punya modul ya, atau modul itu ibaratnya arahan tersendiri dari IKEA pusat. Jadi kayak misalnya bikin mebel yang seperti ini, warnanya seperti ini, konsepnya seperti ini. Nah itu gua nggak tahu ya. Jadi apakah mereka punya seperti itu atau bebas berkreasi untuk mendesain mebel-mebel ya yang ada di sini. Nah kalau ini dia agak klasik American style ya. Nah, jadi kalian bisa beli dapur juga di sini. Ini dijual nih dapurnya nih. Ini ada harganya nih. Harga lengkap 32.655.000. Tapi kadang-kadang kalau beli dapur seperti ini nggak pas dengan ruangan kita ya. Beda kalau ruangannya nggak nyiku-nyiku gitu ya. Atau kalau dia los dinding rata gitu dan tidak ada siku-siku kanan kirinya sih, bisa aja sih dipasang ya. Atau enggak pas beruntung dapat yang sama dengan ukuran itu ya beli aja, nggak apa-apa. Tapi kalau gua lebih merekomendasikan kalian untuk buat sendiri. Kenapa buat sendiri? Karena lebih puas ya, dan lebih pas dengan ukuran ruangan kalian. Nah, kita tetap mengikuti anak panah ini. Nih, anak panah ini mengarah ke masih area sini ya. Ini masih bagian dapur tapi aksesorisnya ya. Kita bisa lihat di sini ada gantungan-gantungan seperti ini. Ini biasa ditaruh di kitchen set, itu biasanya ada kan, yang tadi kita lihat di belakang tadi ya, sebelum kita kesini tuh ada tuh. Jadi kitchen set itu ada keramiknya atau marmer atau apalah itu bahannya ya, macam-macam, atau mozaiknya itu. Nah tuh tempelnya di situ, di dindingnya itu, untuk bagian-bagian ininya nih. Oke, kita lanjut ya ke area berikutnya. Ini masih ada booth juga di sini. Ini ruang kerja ya. Kita bisa lihat ruang kerjanya. Ini juga ada ruang kerja dan ada ruang TV. Keren ya, meskipun kesannya berantakan, banyak mebel, banyak perabot juga dan aksesoris, tapi kesannya nggak kotor, tetap bersih. Gue terus terang senang konsep rumah seperti itu ya. Rumah yang tidak besar, yang biasa aja, tapi isinya penuh gitu, nggak ada yang kosong. Jadi bener-bener semua bagian rumah itu kepake. Jadi nggak ada bagian rumah-rumah yang los, lobang gitu, yang
bingung nih diapain, akhirnya diganggurin, dikosongin, nggak jadi apa-apa gitu. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut. Nah, ini juga masih bagian area ini ya, meja kantor ya. Dan kita maju aja ke depan, kita lurus, kita cari sesuatu yang menarik lainnya ya. Jadi pada dasarnya sama ya masih ya untuk konsep IKEA ini ya, area ininya ya, area store-nya ya. Nah, kalau ini area kasur. Ini ada kasur-kasur, ada bed cover, ada bantal guling, bantal kepala, macam-macam di sini. Dan ini ada view cantik sekali, gengs. Ini ada danau buatan sepertinya. Jadi IKEA yang gua datengin adalah IKEA Garden City ya. Ya, itu di Jakarta Timur ya. Dan ada perumahan di sini. Nah, itu kayaknya danau buatan untuk perumahan yang di sini nih. Nah, ini dia. Jadi untuk IKEA di Jakarta ada dua ya, yang populernya ya. Gua nggak tahu apa sudah ada cabang lain. Itu biasanya yang di Alam Sutra, itu Tangerang, maaf itu Tangerang bukan Jakarta ya. Dan ini Jakarta Timur. Ini daerah Cakung kalau nggak salah nih. Jadi ada dua IKEA di Jabodetabek ya. Jadi gua nggak bilang di Jakarta tapi di Jabodetabek, karena yang satu lagi tuh di Alam Sutra di Tangerang. Oke, kita telusurin tanda panah ini. Kemanakah dia? Nah, kalau ini adalah area lemari pakaian ya. Cukup banyak di sini ya. Dan bermacam-macam konsep dan bentuk ya yang dijual. Lemari pakaiannya. Ini masih boot-boot di dalam. Dan ini adalah area apa nih? Oh, ini area aksesoris atau mainan anak-anak ya. Jadi ada bantal-bantal, ada boneka-boneka. Biasa kalau kita itu ya, kita lihat ya di kamar anak itu banyak sekali boneka-boneka gitu kan. Nah, itu bisa beli di sini nih aksesorisnya ya. Jadi banyak sekali boneka di sini dijual, dan juga ada alat lukis ya, atau alat menggambar ya, model pensil-pensil seperti ini. Nah, ini dia modelnya. Ini ada boneka-boneka lagi. Nah, ini ada mainan juga. Ini dia. Nah, ini juga jual sirkuitnya ya. Lintasan mainannya dia jual juga. Jadi nggak cuma mainannya, dia juga model-model lintasan-lintasan seperti ini. Untuk mobil-mobilannya ada ya dijual.
Ini dia boneka-boneka. Dan ini sudah di luarnya nih. Tadi kita masuk dari sana dan kita keluarnya di sini nih. Di area boneka-boneka ini ya. Oke, my brother, my sister. Jadi seperti itu aja jalan-jalan kita di IKEA ya. Sebenarnya masih ada ruangan di bawah sini nih. Itu dia menjual pernak-pernik seperti ini ya. Seperti kayak gini-gini nih. Nah, tuh toples-toples seperti itu ya. Seperti ini. Toples-toples, gelas-gelas. Kemudian bagian-bagian dapur gitu. Sendok, piring. Nah, itu jualnya di bawah sini nih. Tapi nanti gue akan review di video selanjutnya ya, nggak di sini. Jadi pada dasarnya sama ya konsepnya ya untuk IKEA ini ya, tidak ada yang berubah. Kita bisa lihat tadi ya, satu persatu sudah gua tunjukin lewat video ini. Dan demikian video gua kali ini mengenai toko IKEA ya di Jakarta Garden City. Kita akan berjumpa di video energi desain lainnya. Gua pamit dan salam desain. Dadah.